Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, salah satu mata pelajaran di paradigma baru untuk kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Ini materi pelajaran ini diajarkan di kelas 10 di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Judul elemen yang saya tampilkan hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Corona, memperagakan tentang elemen 3, judulnya Profile Entrepreneur, Job Profile, Peluang Usaha dan Pekerjaan Profesi dalam Bidang Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Oke, manajemen perkantoran dan layanan bisnis merupakan salah satu bidang kegiatan atau jurusan baru. Namanya diperbarui, bukan jurusan baru. Nama jurusan ini dari tahun ke tahun berubah-ubah. Ini mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan dari dunia usaha dan industri. Sekarang nama daripada administrasi perkantoran itu menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, Bapak Ibu semuanya ya yang melihat video ini, nanti adik-adik atau anak-anak Ibu sekalian, kita coba untuk membahas materi ini. Deskripsi dari elemen 1 ini itu meliputi pemahaman tentang berbagai jenis profesi dan pekerjaan pelaku wirausaha, entrepreneur, peluang usaha, dan bekerja di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi, apa profesi yang bisa diambil setelah kita nanti anak Ibu tamat dari jurusan ini? Anak Ibu bisa ada 22 profesi yang akan bisa kita kerjakan di dalam materi ini, di dalam jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Ini pemaparan dari modul 1 dalam elemen 3. Ya, dalam elemen 3 ini terdiri dari modul 1-nya membahas khusus tentang profil kerja di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Profil kerja. Oke. Tadi sudah disebutkan ada 22 peluang kerja serta gaji apabila Anda memilih jurusan manajemen peluang kerja ini. Bisa kita lihat nanti di linknya YouTube, akan di-share atau langsung dicari di YouTube, bisa dikerjakan, bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa mengetahui apa 22 peluang kerja yang bisa dikerjakan oleh orang yang tamat daripada jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, sekarang apa itu profil? Profil itu adalah gambaran diri sendiri. Oke, gambaran tentang diri kita. Bagaimana kita, bentuk kita, sikap kita, karakter kita, penampilan kita, itu namanya profil. Apabila dikaitkan dengan profil dunia kerja, artinya akan berubah menjadi gambaran tentang dunia kerja dalam bidang tertentu. Jadi kalau profil dunia kerja, misalnya kalau kita selaku sekretaris, apa profil tentang bidang kerja sekretaris? Apa yang terbayang oleh kita pekerjaan seorang sekretaris? Bagaimana seorang sekretaris dalam bekerja? Bagaimana sikap seorang sekretaris? Bagaimana penampilannya? Bagaimana dia pola kerjanya setiap hari menghadapi, melayani, membantu pimpinan dalam mengerjakan tugas sehari-hari dan juga melayani tamu, melakukan pelayanan yang prima. Jadi, pengertian profil dunia kerja bidang manajemen perkantoran, layanan bisnis dapat diartikan sebagai gambaran berbagai jenis pekerjaan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
bidang manajemen perkantoran dan bisnis dapat diartikan sebagai gambaran berbagai jenis pekerjaan di bidang manajemen perkantoran dan bisnis. Seperti tadi, ada 22 pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Jenis profil dunia kerja. Jika kita melihat kompetensi teknis manajemen perkantoran dan layanan bisnis, maka akan muncul kompetensi khusus lainnya, berupa profil manajemen perkantoran dan profil layanan bisnis perkantoran. Dengan demikian, jenis profil dunia kerja, bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis seperti apa dan apa yang akan menjadi tuntutan standar kerjanya, ini yang akan kita pelajari di dalam materi dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Profil program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelumnya kita perlu juga melihat dulu visi program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Visinya di antara lain meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan guna menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan industri. Jadi keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang yang tamatan di program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, itu visi. Selanjutnya misi. Misi program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu ada beberapa: bersikap profesional dalam melakukan segala tindakan dan perbuatan yang berpedoman pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha atau industri dan dalam dan luar negeri. Oke. Yang ketiga, melakukan inovasi serta meningkatkan keterampilan dalam bidang ilmu manajemen bisnis dan manajemen dan layanan bisnis. Tujuan khusus program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis sebagai bagian dari pendidikan menengah bertujuan menyiapkan siswa atau tamatan memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen layanan bisnis. Mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian manajemen dan layanan bisnis. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah, memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat yang akan datang dalam lingkup keahlian bisnis, manajemen bisnis dan layanan bisnis. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, kreatif. Oke. Itulah sebagai gambaran visi, misi, dan tujuannya jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Melihat dan mendengar video yang sudah ditampilkan tadi atau sudah melihat linknya video, coba lihat di YouTube, akan ada nampak 22 pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tamatan daripada manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sekarang tugas, silahkan dianalisis. Pertama itu pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh seorang tenaga administrasi atau manajemen perkantoran dan bisnis. Yang kedua, keterampilan atau keahlian apa saja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Silahkan Anda Ibu diskusikan, buat kelompok kerja masing-masing dalam kelompok 5 orang dan kelompok lain menyimak dan menanggapi serta bertanya sehubungan dengan yang dipresentasikan. Waktu diberikan untuk berdiskusi 50 menit dan untuk mempresentasikan masing-masing kelompok ada 10 menit. Oke. Demikian paparan dari saya. Silahkan lakukan diskusi dengan searching di Google atau dengan punya ide-ide dari beberapa teman, silakan diutarakan dalam diskusi. Dan sambil menunggu hasilnya, Ibu ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.